Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bidan Cahya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bersama di channel Bidan Cahya. Untuk kembali kita akan membahas soal-soal Ukom Bidan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan soal, jangan lupa untuk subscribe channel Bidan Cahya dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Baik, langsung saja kita membahas soal UKOM bidan dan untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk topik persalinan dan nifas, terutama adalah untuk soal-soal nifas. Baik, langsung saja kita ke soal pertama. Soal pertama, seorang ibu berumur 28 tahun melahirkan anak ketiga, telah melahirkan 6 hari yang lalu, ditolong oleh dukun, dibawa ke rumah sakit, keluhan badan terasa panas, disertai nyeri pada perut bagian bawah, dan mengeluarkan cairan kental, berbau dari vagina. Pasien diketahui bekerja sebagai petani. Pada pemeriksaan fisik ditemukan uterus teraba TFU 1 jari di bawah pusat. Pada pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 190 per 70 mm Hg, suhu 39 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, nadi 110 kali per menit. Pertanyaannya, apakah penyebab demam pasien pada kasus tersebut? A. Kurang istirahat. B. Asupan makan minum kurang. C. Alat penjahitan tidak steril. D. Tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih. E. Partus lama. Oke, kita lihat bahwa dari semua opsi yang ditawarkan, semuanya itu bisa menyebabkan demam. Namun, ketika kita lihat pada kasus, kita sesuaikan dengan opsi yang diberikan. A, misalkan opsi A kurang istirahat, bisa menyebabkan demam. Namun pada kasus, tidak ada data yang mengarah bahwa pasien kurang istirahat. Tidak ada data yang mengarah ke situ. Jadi bukan itu jawaban yang tepat. Kemudian opsi 2, asupan makan minum kurang. Itu juga bisa menyebabkan demam. Namun, pada pada soal juga tidak ada hasil atau tidak ada data yang mengarah bahwa pasien saat ini mengalami kekurangan asupan makan minum atau nutrisinya. Tidak ada gangguan pada nutrisinya. Jadi bukan itu jawaban yang tepat. Kemudian opsi C. Alat penjahitan tidak steril. Itu juga bisa menyebabkan demam. Namun pada kasus tidak ada data yang mengatakan bahwa pasien ini diheating atau dijahit. Jadi bukan itu penyebabnya pasien merasa menyebabkan pasien demam. Kemudian untuk option D, tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih. Bisa, itu yang paling mungkin menyebabkan demam pada kasus tersebut. Karena pasien melahirkan ditolong oleh dukun, bekerja sebagai petani, jadi itu yang paling mungkin menyebabkan pasien menjadi demam. Karena bukan juga partes lama karena tidak ada data tentang lama persalinan. Jadi bukan itu yang menyebabkan demam. Jadi dari 5 opsi yang ditawarkan, yang paling mungkin untuk menyebabkan demam pada pasien, membuat pasien menjadi demam, itu adalah opsi D, tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih. Karena apa? Karena infeksi postpartum atau infeksi puerperalis, karena kita tahu bahwa pada kasus tersebut diagnosanya mengarah pada infeksi postpartum atau infeksi puerperalis ialah infeksi klinis pada saluran genital yang terjadi setelah persalinan. Penyebabnya adalah mikroorganisme anaerob dan aerob patogen yang merupakan flora normal serviks dan jalan lahir atau mungkin juga dari luar. Jadi kemungkinan
Penyebabnya adalah dari luar, yaitu tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option D. Baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang ibu, seorang perempuan berumur 25 tahun mengatakan 8 jam yang lalu telah melahirkan anak keduanya di bidan praktek swasta dengan berat bayi 3.100 gram ditolong oleh bidan. Dengan keluhan, merasa lelah, perut mules, dan belum BAK. Ibu tidur terus. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 96 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit. Pertanyaannya, apakah anjuran yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Mobilisasi, B. Diet, C. Perawatan payudara, D. IMD, E. Perawatan bayi baru lahir. Baik, kita cari kata kunci pada kasus tersebut yang mengarah pada sesuatu yang memerlukan penanganan. Apa? Kata kuncinya adalah bahwa pasien sudah melahirkan dan saat ini merasa lelah, perut mules, dan belum BAK. Ibu tidur terus. Jadi kata kuncinya apa? Pasien belum BAK. Padahal sudah melahirkan 8 jam yang lalu. Maka anjuran yang paling tepat itu apa? Sebenarnya semua anjuran option A sampai E, semua option yang ditawarkan itu bisa dianjurkan pada pasien postpartum atau nifas. Namun dari semuanya itu yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah A, mobilisasi. Kenapa? Karena masalahnya kan pasien belum BAK. Dan kita tahu bahwa mobilisasi dini pada ibu postpartum itu bisa mengurangi kejadian komplikasi kandung kemih. Bisa mengurangi konstipasi, bisa mengurangi trombosis vena puerperalis dan emboli puerperalis. Nah, keluhan di sini itu adalah pasiennya belum PAK, ya, dan pasien merasa lelah. Nah, dengan mobilisasi itu bisa mengurangi kejadian komplikasi kandung kemih. Selain itu, dengan dianjurkan ibu mobilisasi, ibu bisa merasa lebih sehat, bisa merasa lebih kuat, dan merasa lebih siap merawat bayinya, ya. Sehingga ibu harus didorong untuk berjalan, tidak hanya duduk atau tidur di tempat tidur. Itu sesuai dengan keluhan, yaitu merasa lelah, perut mules, belum BAK, dan ibu tidur terus. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, mobilisasi. Untuk diet itu juga bisa, tapi pada data tidak ada masalah yang mengarah ke nutrisi. Perawatan payudara juga bisa dianjurkan pada masa nifas. Namun pada data juga tidak ada data yang didapatkan adanya masalah pada payudara. Ya, begitupun IMD, perawatan bayi baru lahir itu juga semuanya bisa. Namun yang paling tepat dari semua option, yang paling tepat untuk kasus tersebut itu adalah dianjurkan untuk mobilisasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang ibu berusia 32 tahun dengan dikunjungi di rumahnya 2 minggu postpartum mengeluh demam selama 2 hari. Payudara teraba panas, tegang, dan nyeri. Ibu tidak berani untuk menyusui. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum ibu lemah, tekanan darah 90/70 mm Hg, nadi 75 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, payudara merah, tegang, dan bengkak. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. Bendungan ASI, B. Peradangan, C. Fisiologis, D. Mastitis, E. Infeksi. Nah, kita lihat pada kasus, kata kuncinya itu adalah pasien terak payudara, demam selama 2 hari, payudara teraba panas, tegang, dan nyeri. Kemudian suhunya 38
derajat Celcius, dan hasil pemeriksaan payudara tampak merah, tegang, dan bengkak. Nah, dari semua option bisa saja mengarah ke situ, tapi yang tepat yang mana? Yang tepat adalah mastitis. Ya, karena ada tanda-tanda di situ, tanda-tanda mastitis, yaitu pasien merasa nyeri, payudara tertekan, bengkak, kemerahan pada kulit payudara, dan demam. Itu adalah tanda mastitis. Bukan A, kenapa bukan A bendungan ASI? Karena pada data tidak ada yang mengarah pada apa menyusui yang jarang, misalkan menyusui yang tidak menyusui misalkan bukan. Jadi itu tidak mengarah ke bendungan asin. Kemudian untuk option B peradangan, ya memang peradangan, tapi tepatnya peradangan apa? Yaitu peradangan pada payudara atau mastitis. Ya, kemudian untuk option C fisiologis bukan karena sudah ada demam di situ. Ya, kemudian untuk E infeksi, betul infeksi, tapi tepatnya infeksi apa? Jadi yang paling tepat itu adalah mastitis. Ya, keperadangan pada payudara. Bisa nanti mengarah ke infeksi pada payudara. Jadi yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah option D, mastitis. Oke, kita ke soal berikutnya. Seorang ibu berusia 34 tahun memiliki pekerjaan sebagai pegawai kantor. Memiliki bayi usia 1 bulan. Mengeluh merasa kewalahan menyusui bayinya karena setelah pulang kerja merasa lelah dan harus menyusui bayinya. Ibu tersebut cemas memikirkan ASI untuk bayinya. Hasil pemeriksaan berat badan turun, mata cekung, tekanan darah 100 mm Hg, 100/70 mungkin ya milimeter Hg, pernafasan 24 kali per menit, nadi 76 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, payudara teraba lembek dan uh, nada pengeluaran ASI berkurang, mungkin pengeluaran ASI. Payudara teraba lembek dan ada pengeluaran ASI. Pertanyaannya, tindak lanjut apakah yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. Inisiasi menyusui dini. B. Ajarkan dukungan dalam pemberian ASI. C. Memastikan ibu tidak mengalami penyakit. D. Ajarkan cara mengelola ASI untuk wanita bekerja. E. Menyusui sesering mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Mengajarkan cara mengelola ASI untuk wanita pekerja. Kenapa? Kita cari kata kuncinya pada kasus, yaitu bahwa ibu bekerja, ya, kemudian merasa kewalahan menyusui bayinya karena setelah pulang bekerja merasa lelah dan harus menyusui bayinya. Ya, nah, sehingga membuat ibu merasa cemas, memikirkan ASI untuk bayinya. Nah, kalau option IA, misalkan inisiasi menyusui dini itu sudah lewat waktu untuk melakukan IMD, ya. Karena bayinya sudah usia 1 bulan. Kemudian opsi kedua, ajarkan dukungan dalam pemberian ASI. Betul. Tapi apa tepatnya? Dukungan dalam pemberian ASI bagaimana? Ya, kan banyak. Padahal di sini sudah ada kata kuncinya bahwa ibu adalah memiliki pekerjaan sebagai pegawai kantor. Ya. Kemudian untuk opsi C, memastikan ibu tidak mengalami penyakit, itu kurang tepat karena kondisi yang dialami ibu yaitu berat badan turun, mata cekung ya, kemudian tekanan darah 100 itu akibat ibunya memikirkan ASI untuk bayinya ya. Sehingga membuat fisiknya terganggu karena cemas memikirkan ASI untuk bayinya. Kemudian untuk option E, menyusui sesering mungkin, itu juga tidak mungkin dilakukan karena ibu memiliki pekerjaan dan harus bekerja sebagai pegawai kantor. Sehingga jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah diajarkan cara mengelola ASI untuk wanita pekerja. Ya, karena kita tahu bahwa ini sudah nifas 1 bulan, itu kunjungan nifas keempat. Kita tahu bahwa untuk kunjungan nifas itu bertujuan untuk melakukan pemeriksaan serta pemantauan kepada kondisi kesehatan ibu yang sedang dalam masa nifas setelah melahirkan.
Nah, terutama kunjungan keempat itu untuk menanyakan penyulit yang dialami ibu selama masa nifas. Dan saat ini penyulit yang dialami ibu itu adalah pada eh, menyusui, ya, pada kegiatan menyusui bayinya atau pemberian ASI karena ibu harus bekerja, sehingga yang paling tepat tindak lanjut dari temuan tersebut adalah mengajarkan cara mengelola ASI untuk wanita pekerja. Sehingga dengan ibu paham tentang cara mengelola ASI, nanti menjadi tidak cemas, sehingga fisiknya juga menjadi tidak terganggu. Tuh. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Ajarkan cara mengelola ASI untuk wanita pekerja. Baik, demikian pembahasan soal kita untuk kali ini, ya, untuk topik nifas tepatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semangat yang akan melaksanakan ujian. Semoga ujiannya berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Sampai ketemu lagi kita untuk video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.